apakah sejak awal Mas Gibran itu diplot untuk wapres sejak awal nih gue, atau di tengah jalan karena perkembangan politik yang ada? Yang Silakan. saya ketahui sebenarnya bukan dari awal. Bukan dari awal. Bukan kan? dari awal. Nah itu. Karena memang faktor dinamika politik Indonesia. Ya. Bahkan sebenarnya yang saya ketahui, Pak Jokowi sendiri sebagai presiden Ya. dan ayahnya Mas Gibran, Ya. sedari awal juga merasa belum pas dan belum waktunya buat Mas Gibran Ya, untuk maju ya. dalam kontestasi Pilpres 2024. Ya. Tapi Ya. situasi dinamika politik Indonesia Yes. akhirnya Seolah-olah terpaksa ya. menjadikan Mas Gibran tampil. Menjadikan Mas Gibran tampil. Itu yang saya ketahui. Dan ada celah hukumnya yang membuat dia itu, Ya. yaitu adalah dia sudah pernah atau sedang menjadi Dapat kepala daerah. kepala daerah. Kepala daerah. Dan itu yang meneruskan dia, bukan? Iya. Oke. Nah, jadi ini kan berbeda dengan pandangan umum bahwa seolah-olah dia itu sejak awal diplot. Iya. Makanya Cadas, enak cadas. Mari kita cakap-cakap cerdas. Tandana kita oh pantas. Kata tuhu kerina si belas. selamat sore menjua-jua man banda Grina, sinilah seturang teman-teman ande bapak Grina. Ini ada kesempatan man bangku jumpa ras sebuyakku, sedinaku. Si ibas proses Pilpres 2024 ena, dia salah sada kalak karo si paling awal dan paling banyak berperan untuk memenangkan pasangan nomor 2 Prabowo Gibran. Ras sedinaku, Tuedi Ginting Munte, wih, pendiri Beta Gibran. Jadi Beta Gibran ini salah satu relawan si paling awal didirikan untuk menyongsong kemenangan Prabowo Gibran. Bahkan adilaku salah, embaridu serina, bahwa Beta Gibran didirikan sebelum Gibran dicalonkan. Benar atau tidak, saudaraku? Tuh. Ya. Jadi langape Gibran calon, langa lead keputusan MK, seninaku Tuedi Ginting enda ngau mendirikan Beta Gibran, janah pernah kange ia dianggap kalah adon. Ubah maka dirikan ke Beta Gibran. Enda iya, tapi ternyata di si Idah Gundari enda luar biasa kal visi senina kami Ginting berganeda. Jadi gua senina latih akap nusulamena atau enjoy kam menikmati tanggung jawab si demikian besar diberikan Batman Berbadu. Pertama-tama bujur melala, mankam abang kami gue beri kesempatan man kami untuk ngolihi tampil bas Siap, cadas. Siap, saudaraku. Siap. Mankam siap. Grina penonton cadas, khususnya kalak-kalak karo, sukses rasain Banda Grina. Amin. Terkait soal perjuangan ban relawan, ya sebagai ikhtiar perjuangan, ya memang aku dari awal menikmati lika-liku perjuangannya. Sebagai pesan undang bang, tantangna deklarasikan kami Mas Gibran sebagai calon wakil presiden. Ya. Gue kalak tersungkun-sungkun. Uga naga sorong sila pasti, sila teke. Deba piga-piga kalak anta kan ya don kene. Mungkin lagi sudah. Sorong-sorong sila jelas naga. Perbahan Barenda ban kami deklarasi hampir tiap hari 2 hari sekali. Ya. Beda-beda provinsi ya uga tak kene.
bagi bus akap nih nah antar kota antar provinsi padahal nih tujuannya labu kuje paling ku jatang sada tah paling DKI sada saja nih, nah. Tapi gundari ngoleh sita perkembangan situasi apalagi godong pencoblosan tanggal 14 Februari ini menurut Quickcon sada putaran jadi jelas bahwa kai isura-isura kai Simbarida jadi ikhtiar mendorong Mas Gibran adalah perjuangan sia-sia. Jadi karena letih, karena latih-latih, ya go nantang karena perban menang. Sedina, aku sempat aku tanda tanya, bagaimana? Sebab sangat kita cakap-cakap si awal, jadi kita cakap-cakap bahwa kamu seorang komisaris. Jadi kotanya, adi komisaris kan salah sada BUMN. Harus kamu tadi kene adi aktif sebagai relawan. Aku cuma bertanya, kok begitu besar pengorbanan Serinaku ini, jabatan komisaris dia lepas untuk mendirikan satu relawan yang tujuannya belum pasti. Aku tanda tanya, kamu makin tertarik kalau aku saya ngajak kamu langsung cakap-cakap. Kepekan visi itu hebat saudaraku. Visi itu hebat, keyakinan itu hebat, dan ya aku sebagai motivator saudara, melala pepatah kubegi salah satu misalnya adalah dunia ini akan memberikan jalan bagi seseorang yang tahu tujuannya secara pasti. Jadi ternyata kamu tahu tujuan itu secara pasti. Amin dapat penilaian sinterem bagi kata dudai tanda tanya nyaman badu. Ya, tanda tanya man Bandung. Jadi Siti Kalepe, apa yang kamu pakai dalam diri itu sebagai panduan itu dalam menentukan sikap, keputusan dan program di situ, silakan. Pertama memang mendirikan relawan Enda memang aku ajak teman lah Cindy Ras Mas Gibran. Cindy Ras Mas Gibran kami diskusi dekah bagai sada poinnya bahwa kita mendorong Mas Gibran ini adalah hanya untuk 2024 saja, tapi untuk jangka panjang. Jadi kita sebagai anak muda, aku contohnya, melihat perjuangan itu untuk perjuangan jangka panjang. Cocok rasaku. Cocok. Sebabnya aku lah terbiasa main bola-bola pendek, selalu main bola-bola panjang, selalu bola-bola jarak jauh lah. Maksudnya dalam konteks pemerintahan selalu berpikir strategis. Jadi pada saat diajak diskusi brainstorming ras-ras, pas kuakap cocok ras diriku. Enaknya goku tekakkan membangku bahwa aku akan terlibat aktif menginisiasi gerakan untuk mendorong Mas Gibran sebagai calon wakil presiden. Kai perisikona. Termasuk jabatan. Iya. Sebenarnya anak muda modalnya labu gue. Gagasan, tekad, keberanian. Gagasan, tekad, keberanian. Itu modal untuk anak muda. Sekalipun gagal, pakailah itu untuk belajar. Tapi, yang barenda tantang nah bagi bahwa yakin lah. Saya si kedua kan mendorong Mas Gibran ini menjadi figur yang menarik kuagap. Sebab si itu selama enda figur-figur si ikut terlibat dalam kontestasi pilpres di Indonesia hanya didominasi oleh politisi-politisi senior. Sedangkan yang menjadi pemilih dalam pilpres 2024 ini mayoritas adalah anak-anak muda. Maka sudah sepatutnya memang harus ada perwakilan anak muda. Cuman memang isi anak muda si baci jadikan jadi martir ngedobrak enda. Si penting sebenarnya di si sorong dari anak muda si sembarangan pasti layu sebelum berkembang. Jadi kuakap untungnya kebetulan Mas Gibran anak presiden. Jadi punya bergen, punya posisi tawar. Sebenarnya dia anak presiden lah baca anak muda jadi cawapres apalagi presiden. Tapi bersyukur kita maupun cambarenda ban kami gerakan deklarasi dukung Mas Gibran dari Sabang sampai Merauke, rasa relawan-relawan si Deban, Mas Gibran si tantang kami bergerak,
pindo kami ku Mas Gibran lah git yang maju. Ya, pindo kami git yang ngambil risiko lah untuk mendobrak, membuka jalan buat anak-anak muda Indonesia yang lain untuk tampil dalam kontestasi politik nasional. Nah, git iya. Dan kami akur kami ya semangat naga kami bergerak. Bagi yang bisa ngasih indah itu. Iya. Tapi sebenarnya ada satu pertanyaan. Ini aku dalam bahasa Indonesia. Supaya ini nanti mungkin nanti saya akan pisahkan yang ini untuk seluruh Indonesia ini. Pertanyaanku gini, apakah sejak awal Mas Gibran itu diplot untuk Wapres? Sejak awal nih gue? Atau di tengah jalan karena perkembangan politik yang ada? Yang saya ketahui sebenarnya bukan dari awal. Bukan dari awal. Bukan kan? dari awal. Nah itu. Karena memang faktor dinamika politik Indonesia. Ya. Bahkan sebenarnya yang saya ketahui, Pak Jokowi sendiri sebagai presiden dan ayahnya Mas Gibran, sedari awal juga merasa belum pas dan belum waktunya buat Mas Gibran untuk maju dalam kontestasi Pilpres 2024. Tapi situasi dinamika politik Indonesia akhirnya seolah-olah terpaksa menjadikan Mas Gibran tampil. Menjadikan Mas Gibran tampil. Itu yang saya ketahui. Dan ada celah hukumnya yang membuat dia itu, yaitu adalah dia sudah pernah atau sedang menjadi kepala daerah. Dan itu yang meluruskan dia, bukan? Iya. Oke. Nah, jadi ini kan berbeda dengan pandangan umum bahwa seolah-olah dia itu sejak awal diplot. Makanya muncullah istilah membangun dinasti apa dan semuanya. Dan aku pun Serina sejak awal itu berpikir bahwa sama sekali. Aku yakin, seyakin-yakinnya Pak Jokowi tidak akan melakukan seperti itu. Nah, jadi mau dia jelaskan dulu bagaimana, mau clear panjang. Itu pilihan terakhir lah. Pilihan terakhir sebenarnya. Pilihan terakhir yang ditemukan di akhir. Iya. Dan ternyata mujarab. Ini cerita. Ada tadi literasi tersingkat kamu. Maka Wakaf Andai sangat setuju sekali bahwa di Dunai kamu sendiri melakukan adalah bahwa janganlah maunya anak muda kita ini berpikir hanya jangka pendek, tapi berpikirlah strategis, berpikirlah jangka panjang. Artinya kalau sekarang kita bekerja keras dan berdarah-darah, nggak apa-apa, lakukan, dan jangan langsung mengharapkan hasil pada saat itu juga. Nah ini kenapa kamu sampai mempunyai pikiran seperti ini sih? Ini untuk anak muda, anak muda kita. Ya. Kita tahu semua bahwa proses berdirinya bangsa ini tidak instan. Perjuangan mengorbankan darah, nyawa dan harta dilakukan oleh para pendiri bangsa ini berpuluh-puluh tahun, bahkan beratus-ratus tahun. Proses panjang itu akhirnya sampai pada suatu titik bangsa ini bisa merdeka. Dan PR selanjutnya setelah merdeka, bagaimana mengisi kemerdekaan? Dan mengisi kemerdekaan ini juga butuh jangka panjang, butuh keberlanjutan. Sehingga kita sebagai anak muda, maka peran serta kita itu adalah aktif dalam mengisi pembangunan. Kalau aktif mengisi pembangunan kan tidak bisa dalam tempo instan, dalam tempo 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Ada proses panjang yang kita lalui supaya kita terlibat aktif dan memberikan hal yang positif dalam karya kita kepada bangsa ini. Nah, sehingga itu sebenarnya penting buat anak muda dalam mengikuti proses sejarah bangsa ini. Sehingga apa? Sehingga setiap momentum yang ada dalam republik ini bukan serba kebetulan, tapi memang itu bagian dari rezeki kita mendapatkan kesempatan itu setelah proses usaha dan ikhtiar kita yang panjang. Amin. Itu yang sebenarnya yang saya yakini ya. Sehingga meskipun hari ini perspektif anak muda dengan teknologi yang menyebabkan kita serba instan, membaca berita instan, segala macam instan, tapi saya tetap mengajak anak-anak muda Indonesia untuk tidak berpikir instan, apalagi dalam proses membangun bangsa. Pasti prosesnya panjang. Proses panjang ini membutuhkan tekad dan ketekunan kita sebagai anak bangsa. Apalagi mimpi kita di 2045 nanti, bangsa ini menjadi bangsa yang besar dan menjadi 3 terbesar di dunia. Ini butuh proses panjang dan partisipasi anak-anak muda hari ini, khususnya milenial
milenial dan Z. Nah, Ya. begitu. Wah, luar biasa Sinago, luar biasa. Ya, jadi si terakhir aku ingin kaitkan dengan momentum kebangkitan orang Karo. Si pertama lebih, Kam Srinago itu jadi ketua umum orang nomor 1 di Beta Gibran. Dan Beta Gibran seperti tadi kami bilang ada di 34 provinsi. Ada di 3 provinsi dan ini sangat militan. Jadi aku lihat dalam postingan-postingan keberikan itu ketika memasang spanduk baliho itu wah luar biasa ya. Luar biasa, hampir di Sikuidak. Waduh, ini mayoritas seluruh kecamatan di Indonesia ini ya dengan militansi semua teman-teman Beta Gibran ini luar biasa dan orang nomor satunya di situ orang Karo. Weh, Ginting Mergana. Jadi Ali Selamena memang dikatakan Ginting Mergana Panglima. Ini terbukti kembali ini bahwa itu memang Panglima. Jadi berkaitan dengan itu, Serena, aku ingin meminta pendapatmu bagaimana momentum ini kita pakai untuk kebangkitan orang Karo, terutama dalam berorganisasi. Karena jujur saudaraku ya, aku sendiri aktif berorganisasi sama seperti kamu, meskipun levelku jauh di bawah kamu. Tapi sejak SMP, SMA terus sampai sekarang, aku memang hobi berorganisasi. SMP sudah ketua OSIS, SMA sudah ketua OSIS. Ketika di IPB pun teman-teman melihat saya itu sampai sekarang pun melihat bahwa saya yang aktif di jurusan dan terus hanya memang apa namanya ya lebih saku tubuh. Sehingga 9798 itu udah lanai jadi mahasiswa. Nah, cara narik info adalah aku salah orang-orang yang ikut bekerja untuk apa namanya yang masuk di tim Pak Prabowo Gibran lah, selain Serinago Kam Tuedi Ginting, sikut tandai ada telu galak nari si paling luar biasa, lingkaran paling dekat MK Mama Mayor Jenderal Purnawirawan Musa Bangun, si peduaken abang kami Dr. Darwin Ginting SHMH, ada pengajar di Sekolah Tinggi Hukum Bandung dan dia juga masuk tim pakar ya, tim pakar di kampanye nasional ya, Prabowo Gibran. Di Prabowo Gibran. Artinya rasa narimpa kami panel barus. Jadi 4 kala kami Serinago ini sudah terbukti bahwa ikut menjadi apa namanya ya, ikut dalam momentum terpilihnya presiden. Dan aku pikir ini harus kita pakai untuk meningkatkan momentum ini untuk meningkatkan kemampuan kita berorganisasi. Maka aku sebut kamu, bagaimana kamu melihat peluang, tantangan, hambatan organisasi orang Karo dalam berorganisasi sudah. Gelah kai singguban dua masih tertular ke mana kita terutama ya, kita terutama mahasiswa atau yang sudah selesai. Silakan sudah. Pertama memang berorganisasi ulah dianggap hanya domain politik saja. Yes. Tapi berorganisasi adalah wadah untuk belajar. Ya. Belajar untuk mengenal banyak orang, belajar untuk meningkatkan kemampuan, belajar untuk membangun networking, Ya. belajar untuk mengenal bagaimana situasi yang dialami rakyat sebenarnya. Ya. Sehingga melalui organisasi itu kita diasah. Ya. Kita diasah bagaimana mengorganisir, kalau sinterem, bagaimana menyelesaikan sebuah persoalan dengan problem solving, ya. Bagaimana kita menghadapi orang yang berbeda-beda, tapi kita bisa menyampaikan maksud dan tujuan kita. Ini penting buat kita, khususnya anak orang-orang Karo. Apalagi kalau kita ingin membangun masa depan. Ya. Karena tidak semua orang Karo juga mendapatkan pendidikan di perguruan tinggi ternama. Betul sekali. Sehingga sebagai tambalan penutup kekurangannya, ya kalau kuliah di kampus yang tidak ternama, ya sebaiknya organisasi. Ya. Sehingga kekurangan jaringan alma maternya ditutup dengan jaringan organisasi. Ya. Apalagi dia sudah punya jaringan organisasi, ditambah dengan jejaring alma maternya lebih oke juga. Ya. Ini akan membuka kesempatan buat anak-anak muda orang Karo untuk tampil ke depan. Di pentas manapun. Ini hanya sebatas testimoni aku pribadi gitu. Labo mungkin aku anak kuta-kuta nari, baci jadi ketua umum Gemeni Barenda,
jadi bendahara umum KNPI, Iya, jadi iya. komisaris Bas Pertamina Gas. Pertamina Gas. Iya. Lah Dan- mungkin adalah arah organisasi. Dan ketua di Numinda, ketua umum. Terakhir jadi ketua umum Beta Gibran. Yes. Lah mungkin, soalnya itu arah organisasi. Arah organisasi lah kita membangun jalur singkat untuk tampil ke depan. Dibandingkan dengan proses adik kita masuk ke birokrasi mulai dari golongan terendah, butuh berpuluh-puluh tahun untuk sampai kepada level top manajemen. Nah, tapi lewat organisasi, lewat jaringan, kita bisa membypass waktu yang puluhan tahun. Betul sekali. Nah, dan itu kalau bisa kita lakukan, maka ya bacis itu sudah digunakan untuk membangun Kutata. Iya. Bagi pesan Unda Bang, Ya. piga-piga kalak karo sih menjadi tim sukses Prabowo Gibran. Iya. Nah, si penting memang dibaci lebih ya harus kita kolaborasi. Betul. Kalak-kalak karo si potensial, ya kita kolaborasi bagaimana untuk membangun bangsa ini dan membangun Kutata. Betul. Betul sekali. Ulah kari ITP si tampil esa tapi bacila kolaborasi si barbar jangan sesada, itu bahaya. Nah, maksudnya adalah harus sih berikan contoh anak-anak muda ikuta bahwa kita singgo tadi basi ibu kota memberikan perspektif berbeda. Ya. Bagaimana kolaborasi bisa dilakukan. Iya. Sebenarnya usur si begi kuan-kuan kalak karo, adisada kalak karo aja baca dengan ya perkasa, jago nih. Tapi ada lebih kari skala, ugapis paditen nina. Iya, gus paditen. Adi baci ula. Iya, itu kita hilangkan lah itu sudah ya. Hilangkan lah. Sebenarnya tantangan ke depan semakin luar biasa. Sehingga kita ya kesempatan buat orang-orang Karo di momentum ini. Saya melihat banyak sekali orang-orang Karo sebenarnya yang tampil dalam Pilpres ini. Di luar tadi yang bertiga dan berempat tadi sebenarnya banyak. Banyak perannya sebenarnya. Hanya saja memang bagaimana ini mengolaborasikan orang-orang Karo ini. Ya. Nah, kita berharap bisa memiliki visi yang sama. Sehingga bisa bergerak dengan bersama-sama juga. Betul. Persoalan isi lebih isi setengah isi pudi tadi ngarikan saja itu nih. Apalagi orang Indonesia, orang Karo, tradisi ta runggu. Jadi alili persoalan sila seri pandangan itu masih siarihkan untuk mendapatkan persamaan. Jadi ya momentum 2024 gue tampil kalak Karo. Bagi bangsa anggap surbakti pilih Kang. Tiga-tiga gue lah bagi. Iya, bangsa Medan ya, Iya. Di surah-surahku pribadi ya pas Pilpres 2020 siwah pagi, rebuena kalak Karo tampil. Amin. Rebuena kalak Karo tampil. Ada ngombe tampil terhadap posisi kari, dia baci saling kolaborasi satu sama lain. Saya baci rebuena baci siban kukuta begitu. Iya. Si penting menurut aku buat kita kalak-kalak Karo. Momentum enda labu tentu 100 tahun hari lid, tapi pas lid kesempatan enda harus dimanfaatkan secara maksimal lah. Begitu. Ayo. Ya. Jadi ibu suruh melaras sini. Kundaria di quick count ngom kita menang mungkin ngom Pak Prabowo menang. Jana tiga pemimpin dunia ngom berikan selamat. Tapi memang prosesnya lah 20 Maret kali penentuan 15 Maret. Ya 15 Maret penentuan. Tapi dah rasa senangnya Gundari penggomlin, rasa sukacita penggomlin. Gua nantang ngalah ngalah. Jadi kayak pesan di sini mana kita kalah Karo sih ikut merasa bangga atas kemenangan Pak Prabowo Gibran. Silakan. Kemenangan Prabowo Gibran enda harus disyukuri, tapi ulah ita euforiasa. Sebabnya tetap harus ditimai perhitungan resmi KPU secara manual. Adi megah pe siakap, ya cirim-cirim saja kita. lah perlu si tokohi, si beda pilihan rasa kita. Sobna kai pemilunya 5 tahun sekali aja. Tapi si kekaden kita tetap selamana. Si penting si jaga persatuan sebagai kita sesama kalak Karos, kalak Indonesia. Si penting gua kari mudah-mudahan si harapkan kari dengan menangnya Prabowo Gibrannya lead kalak Karos tampil. Iyalah. Masuk kabinet, tak isi gia bagi. Si surah-surahkan bagi. Jadi lana itu harapu dirusur. Gua mulai tampil sita-sita. Gua kali tampil sadakala, ya pemilu bukan tambahkan 2 kalak ke. Pemilu bukan tambahkan 3 kalak. Merebu yang negara kalak Karo. Oke. Ya, di Rebu yang kalak Karo tampil best politik nasional Indonesia, ya pasti sebagai orang Karo, ya pasti kebanggaan. Tapi siharapkan gue kari tampil kontribusi kukutannya jelas. Cesi kutep
Ya, li perubahan. Ya. Iya. Kai pandangan cara-cara berpikir si kurang pas, si kurang bermanfaat selama ini, si pisikapi gelah frekuensinya kari jumpa. Li perbaikan bas kutanari, ya si Jakarta pilih perbaikan jumpa frekuensinya, baca si bahan hal besar untuk kutata. Ya. Kolaborasi saatnya kuakap tak aku jape pilih kalak karo pasti surah-surahnya seri. Ugan aga kutata talah karo si malam rejilena remajuna masyarakatna sejahtera budayanya tetap terlestari kok gak si penting nah jadi surah-surah tekrina Mia bang bujur melala mantap bujur melala sunahku bujur melala jadi sekali nari aku sebagai abang itu sebagai senior lah nih ya senior bas umurnya, langi bas pengalaman jauh kamu lebih tinggi. Lang bang, berlajar dengan itu. Iya, jadi bangga kal. Aku bangga kal. Bagaimana kamu mengkonsolidasi seluruh beta Gibran itu dan anak-anak muda, apalagi termi posting keduka, repes pakai negrina bagai ya, sepeda motor gini. Wah, ini luar biasa. Kebaikan Panglimana Ginting bergada. Oke, sudah. Bujur melala. Sehat kita gerina. Ya, itu. Kalakaro mari si pepulung kane-kanenta si kenjahe tampe kenjulu raduras kita krina pilih Prabowo Gibran entah kaikin dia mergasi di babandu kaikin dia kini tekan sini babandu si tegun kita ras Prabowo Gibran Prabowo Presiden kalak karo maju kerina mari kita krina pepulung sorantan Prabowo Presiden maju-maju kita kerina pepulung soranta pilih nomor 2.
gemoy, 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 gemoy. Nomor 2 gemoy, gemoy, presidenku gemoy, 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 gemoy. Nomor 2 gemoy, gemoy, presidenku gemoy, 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 gemoy. Nomor 2 Presiden! Prabowo! Presiden! Prabowo Gibran! Menang, menang, menang! gemoy, gemoy, presidenku